Selamat datang di Mana Recaps. Akan ada spoiler, harap waspada dan jaga diri. Salam hormat dan terima kasih kepada para subscriber channel. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah istana. Di dalam sekte iblis langit, kita mendengar seorang pria tua berkata bahwa ia menyesal karena obat itu tidak berhasil. Dia mengira obat itu akan bekerja karena sangat langka. Pewaris sekte mengatakan bahwa deviasi energi bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Ini bukan kesalahan sang tabib, tapi kesalahannya sendiri. Karena dia adalah murid setengah hati, inti bawahnya sudah rusak sejak lahir. Ditambah lagi tubuhnya tak bisa menampung energi tenaga dalam. Maka dia mencurahkan seluruh usahanya ke dalam seni mistik dan naik pangkat menjadi pewaris sekte iblis langit. Semua itu dia lakukan untuk membalas budi kepada gurunya. Tapi sayangnya, dia belum berhasil mencapainya. Dia mengatakan bahwa obat mahal dari hab itu tidak berguna. Dia bertanya-tanya di mana dia bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Lalu terdengar suara pria lain memanggil pewaris sekte. Mengatakan sudah lama tidak bertemu. Membuatnya terdiam sejenak. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja selama dia pergi. Yang ternyata adalah wakil pemimpin sekte. Pewaris sekte berkata sudah cukup lama. Dan kita mengetahui bahwa nama wakil pemimpin sekte adalah Chan Hajene. Pewaris sekte mengatakan bahwa tur keliling yang dilakukannya pasti memakan waktu cukup lama. Hajene mengatakan karena pemimpin sekte dan pewaris sekte sama-sama tidak bisa melaksanakan tugas mereka, maka menjadi kewajibannya untuk memastikan semua tetap berjalan demi kemakmuran sekte. Pewaris sekte mengangguk dan mengatakan bahwa dia mengerti dan sangat menghargai usahanya, tapi nadanya sangat dingin. Kembali ke kamarnya. Pewaris sekte berkata bahwa tidak mungkin. Ular itu hanya pergi berkeliling untuk melihat keadaan rakyat. Dia meletakkan cangkirnya dan berkata, dia harus menghentikan Hajene sebelum melakukan sesuatu yang bodoh. Namun tiba-tiba dia merasakan sakit tajam di dadanya. Dia berkata bahwa dia tidak menyangka ini. Ternyata Hajene menargetkannya saat dia berada di ruangannya sendiri. Sekarang masuk akal kenapa minuman ini terasa sangat enak. Saat ia mulai meremukan cangkirnya, ia bertanya kepada orang-orang yang bersembunyi di atas langit-langit apakah mereka juga ingin minum, sambil berkata bahwa ia merasa tidak enak telah meminumnya sendirian. Salah satu dari mereka berteriak, "Serang!" Dan mereka mulai melompat turun dari langit-langit. Pewaris sekte berkata bahwa meskipun mereka telah membawakannya minuman langka ini, mereka membuat kesalahan fatal karena mendatanginya di ruangannya sendiri. 4 orang langsung menancapkan tinjunya ke dadanya. Namun ternyata mereka hanya tertipu oleh seni ilusi miliknya. Pewaris sekte kini sudah berada di seberang ruangan, mengatakan bahwa jika mereka ingin membunuhnya di wilayahnya sendiri, seharusnya mereka mempersiapkan lebih matang, sambil menunjukkan aura ungu dari matanya. Mereka langsung berbalik menyerangnya, dan dia berkata bahwa dia sudah memperingatkan mereka, sambil mengulurkan tangan. Saat dia mengepalkan tinjunya, dia berkata bahwa mereka tidak cukup. Rantai berduri mulai berterbangan di seluruh ruangan, menusuk para penyerangnya, membunuh mereka seketika. Lalu muncul lebih banyak orang di belakang. Dia berkata bahwa sepertinya mereka baru muncul setelah panggungnya siap. Dia mengatakan bahwa sebagai keponakannya, dia sangat kecewa dengan si bajingan ini, yang ternyata adalah Hajene, bersama para tetua lainnya yang tampak terkejut. Hajene mengatakan bahwa paruh merah bangau adalah racun yang dikatakan bisa melelehkan seekor sapi hanya dengan secubit. Ya heran bagaimana pewaris sekte masih bisa tertawa setelah meminumnya dan menyebutnya monster. Dengan semua mayat di sekeliling, pewaris sekte berkata, jika tubuhnya dalam kondisi lebih baik, dia pasti sudah melubangi kepala Hajene. Dan ini benar-benar menyedihkan. Hajene mengatakan bahwa dia juga merasa kecewa karena tidak bisa mewujudkan mimpinya. Dia berkata bahwa dia tidak akan diam saja dan membiarkan yatim piatu yang bahkan tidak bisa belajar bela diri menjadi pemimpin berikutnya. Para atasan bahkan sudah memberinya izin untuk melakukan ini. Saat dia mengangguk ke pria di belakangnya, mereka semua langsung mengepung pewaris sekte. Pewaris sekte berkata bahwa para tetua ini sangat mudah ditakuti dan bertanya apakah mereka benar-benar berniat mengeroyoknya setelah memberinya racun. Hajene menyuruhnya untuk terus bertindak tegas dan berkata bahwa jika saja dia menjalankan perannya sebagai pewaris sekte dengan baik, semua ini tidak akan terjadi. Tapi pewaris sekte menyuruhnya berhenti omong kosong dan bertanya siapa yang ada di balik ini semua. Hajene berkata apa yang dia maksud dan tampak terkejut, mengatakan bahwa ini adalah keputusan dirinya dan para tetua. Pewaris sekte mengatakan bahwa dia tahu mereka tidak punya nyali untuk melakukan ini dan mulai menyebutkan nama-nama yang mungkin terlibat untuk melihat reaksi mereka. Dia berkata, kemungkinan ini adalah perintah dari luar sekte suci dan bahwa para tetua serta Hajene telah menjual sekti demi membunuhnya. Dia bertanya, apakah gurunya juga berakhir seperti sekarang karena ulah Hajene? Hajene mulai menyelimuti tangannya dengan es, bertanya, bagaimana bisa dia berani menuduhnya melakukan sesuatu terhadap gurunya sendiri? Dia langsung menyerang pewaris sekte yang berkata bahwa dari reaksinya, tampaknya dugaannya benar. Saat terkena serangan itu, pewaris sekte berkata bahwa ini adalah harga yang harus dibayar karena gurunya mempercayai orang yang selalu diyakini dan akhirnya malah dikhianati. Serangan Hajene membuat Wuhi terlempar ke seberang ruangan, lalu ia mencengkeram lehernya. Hajene berkata bahwa meskipun ia membencinya, mereka masih sama-sama murid dari guru yang sama, dan dia adalah pemimpin sekte yang sedang bertugas, jadi dia sendiri yang akan menghabisinya. Pewaris sekte tertawa, bertanya apakah semua ini sudah direncanakan dari awal, dan menyuruhnya berhenti berpura-pura. Dia berkata bahwa kebodohannya adalah alasan kenapa dia hanyalah boneka. Akhirnya kita mengetahui nama tokoh utama, yaitu Yang Wuhi, dan dia berkata bahwa sikap Hajene menunjukkan bahwa dia tidak ingin mati dengan cara yang mudah. Wuhi memuntahkan banyak darah, dan Hajene berkata agar dia tidak khawatir, karena dia akan memperbaiki kesalahan dan memastikan sekte kembali berjaya. Wuhi tersenyum kecil, lalu langsung tertawa terbahak-bahak, yang membuat para tetua merinding. Saat auranya semakin keluar, dia berkata bahwa mereka telah menahannya begitu lama, namun masih belum mengerti. Jika mereka memang ingin membunuhnya, seharusnya mereka mengingat satu detail kecil. Hajene berkata bahwa meskipun saat kematiannya telah tiba, Wuhi tetap saja tidak berhenti ngoceh. Namun Wuhi merogoh jubahnya dan mengeluarkan sesuatu, yang membuat Hajene terkejut karena mengenalinya sebagai pedang naga iblis. Hajene bertanya-tanya bagaimana Wuhi masih berani berulah bahkan di saat-saat terakhirnya, lalu mencoba merebut pedang itu sambil bertanya, apakah dia benar-benar mengira akan berhasil memainkan triknya lagi? Ujung gagang pedang mulai bersinar ungu dan mengeluarkan aura yang langsung melempar Hajene ke belakang. Hajene bertanya, apakah Wuhi benar-benar telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan mistik? Wuhi berkata bahwa dia telah menuangkan seluruh kekuatan mistiknya ke dalam pedang itu, yang berisi kehendak dari iblis langit pertama. Dan saat dia mengumpulkan energi untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan konyol mereka, inilah yang sebenarnya dia rencanakan. Para tetua lainnya mulai panik, mengatakan bahwa mereka harus segera menggunakan energi dalam mereka untuk menahan serangan itu. Saat pedang mulai terangkat ke udara, Wuhi berkata bahwa semuanya sudah terlambat. Mereka ditakdirkan untuk mati di sini. Pedang itu mulai menggunakan teknik bernama Soul Combusting Hell Flame Art. Segera,
Tekanan besar menyelimuti ruangan, hingga cahaya seolah tersedot keluar dari tempat itu. Beberapa tetua terhempas ke belakang, seolah mereka menghilang begitu saja, dan Hajene melihat gilirannya tiba, lalu berteriak memanggil nama Wuhi. Di luar istana, semuanya sunyi, hingga tiba-tiba ruang dan waktu tampak terdistorsi. Sebuah ledakan besar terjadi, menghancurkan seluruh istana, hanya menyisakan tanah tempat bangunan itu berdiri. Kita melihat Wuhi duduk di bekas reruntuhan istana, berkata bahwa meskipun hidupnya menyedihkan, dia tak menyangka akan mati seperti ini, dan salju yang turun mengingatkannya pada masa kecilnya. Kita melihat beberapa anak kecil mengeroyoknya, menendangnya dengan kejam, dan mulai mengejeknya karena bisa melihat hantu. Salah satu dari mereka berkata bahwa jika Wuhi sekali lagi mengatakan dia melihat roh jahat, mereka akan membuat hidupnya lebih buruk. Mereka bahkan mengejek inti bawahnya yang rusak, dan berkata bahwa jika mereka menjadi Wuhi, mereka sudah lama bunuh diri. Wuhi melihat sebuah batu di tanah dan meraihnya, lalu berkata bahwa dia hanya mengatakan apa yang dia lihat, tapi yang ia dapatkan hanyalah kebencian. Dia menolak untuk diam dan menerima semua omong kosong yang diberikan dunia padanya. Dia melompat dari tanah, menyerang pria yang baru saja menghajarnya. Terlihat darah muncrat. Wuhi berkata bahwa mereka tidak pernah punya kesabaran untuk diam. Kita hanya mendengar teriakan mereka, dan Wuhi berkata bahwa mereka tidak tahu kapan harus menyerah, sama seperti roh-roh itu yang kini mengambang di hadapannya. Dia menyuruh mereka untuk enyah. Lalu terdengar seseorang memanggil Wuhi dan berkata bahwa dia memiliki mata istimewa. Wuhi langsung ketakutan dan bertanya-tanya sudah berapa lama orang itu berada di sana, karena dia bahkan tidak merasakan kehadirannya. Melihat dari pakaian mahal dan pedangnya yang bahkan lebih mewah, tempat ini jauh dari jalan hutan. Jadi, dia pasti datang khusus untuk mencarinya. Wuhi tertawa, namun terdengar sedih, mengatakan bahwa orang itu pasti tertarik dengan matanya yang terkutuk, dan dia bisa mengambilnya jika mau, karena dia sudah terbiasa hidup dengan kebencian dan hinaan. Orang itu bertanya, apakah dia benar-benar boleh memilikinya begitu saja? Dan Wuhi berkata bahwa dari penampilannya, orang itu terlihat seperti seorang ahli bela diri. Jadi, untuk apa juga melawan? Dia bilang, dia tidak tahu apakah mata ini bisa berfungsi sebagai obat untuk kekuatan mereka atau tidak, tapi mereka boleh saja mencabutnya, memakannya, atau melakukan apapun yang mereka inginkan. Orang itu dengan cepat menyelimuti Wuhi dengan jubahnya, mengatakan bahwa mata itu bukan kutukan, justru itu adalah anugerah. Beberapa orang seperti Wuhi dilahirkan dengan inti energi atas yang diberkati atau memiliki garis istimewa dalam jiwa mereka, dan anak-anak seperti itu selalu berakhir melakukan hal-hal besar. Wuhi berkata, kata-katanya terdengar sangat manis, sampai-sampai dia hampir menganggapnya sebagai kebohongan. Orang itu melanjutkan bahwa Wuhi memiliki potensi untuk menjadi lebih istimewa dari siapapun di dunia ini, dan Wuhi mulai termakan omongannya karena itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan kehangatan. Orang itu lalu bertanya, apakah Wuhi mau mengikutinya? Dan Wuhi menjawab, ya, dan seperti itulah dia bertemu dengan gurunya, Iblis Langit. Saat Iblis Langit bertanya, apakah dia punya nama? Wuhi menjawab, tidak. Iblis Langit berkata bahwa untuk mengenang pertemuan mereka, dia akan memberinya nama Wuhi, yang memberi Wuhi alasan baru untuk hidup. Kita melihat Wuhi duduk sambil berkata bahwa dia telah melakukan segala yang dia bisa untuk membantu gurunya. Tapi karena tubuhnya yang terkutuk, gurunya akhirnya mengalami deviasi energi, dan menerima kematian di sini terasa terlalu menyedihkan. Meskipun tubuhnya hampir hancur, apapun yang dia lakukan, tubuhnya tidak akan bertahan. Jadi hanya ada satu jalan keluar. Dia menghantamkan tangannya ke tanah, dan energi emas mulai menyebar dari sana. Dia berkata bahwa dia menggunakan seni terlarang Zoroastrianisme yang disebut Primordial Divine Will of Reincarnation, yang akan memungkinkan jiwanya menghindari kematian dengan mentransfer jiwa ke tubuh lain. Meskipun berhasil, dia ditakdirkan hidup pendek karena tubuh baru akan menolak jiwanya. Dia menggunakan sisa energi mistik dari pecahan pedang naga iblis untuk mengaktifkan seni ini, dan sekarang dia hanya akan menyerahkan segalanya pada langit. Dia menatap ke arah istana gurunya dan memohon agar gurunya bertahan. Saat aura kuning mulai membentuk bunga teratai, bunga itu mekar dan menembakkan sinar ke langit, dan Wuhi berkata sekali lagi bahwa dia berharap gurunya tetap selamat sampai dia kembali. Penglihatannya menjadi gelap total sampai dia mendengar seorang wanita cerewet berteriak padanya. Dia berkata bahwa sebagai anak selir, dia sebaiknya tetap rendah diri. Wuhi berkata, seluruh tubuhnya terasa mati rasa dan bangun dengan suara cempreng seperti itu adalah hal terburuk. Dia pun langsung terbangun, bertanya apakah roda reinkarnasinya benar-benar berhasil. Lalu kita mendengar wanita itu memanggilnya Tang Wuhi, bertanya apakah dia mendengarkan dan menyuruhnya bangun dari lantai. Wuhi berdiri dan berkata, betapa ironisnya bahwa dia masih punya nama depan yang sama seperti tubuh lamanya. Sementara wanita itu menjawab bahwa dia sudah mengatakannya dari tadi. Dia mengangkat tongkat pemukulnya ke udara dan bertanya bagaimana bisa Wuhi berani tak menjawabnya. Namun Wuhi menghentikan ayunannya, lalu berkata bahwa napasnya bau dan bertanya apakah bisa bicara sambil membelakangi, bahkan menyebutnya sebagai nenek tua bau. Wanita itu tampak kesal dan bertanya bagaimana bisa Wuhi menolak ajarannya dan malah menghina. Dia lalu membanting pintu dan berkata agar Wuhi tidak bermimpi keluar sampai dia sadar akan kesalahannya. Wuhi duduk di tempat tidur dan menghela napas lega, berkata bahwa akhirnya dia bisa mendapatkan sedikit ketenangan. Berdasarkan ingatan yang tersisa dari tubuh ini, wanita itu adalah ibu tiri anak ini, dan kehendak primordial dari reinkarnasi hanya bekerja pada tubuh yang baru saja mati atau hampir mati. Meskipun anak ini bukan anak kandungnya, dia tak percaya ibu tirinya memukulnya sampai mati. Dia pikir di kehidupan lamanya sudah cukup menyedihkan, tapi luka di tubuh ini mungkin setara dengannya. Dia mengatakan bahwa tubuhnya hampir tidak terlatih dan sebenarnya dalam kondisi kesehatan yang buruk, tetapi tubuh ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki tubuh sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa tubuh ini memiliki inti energi bawah. Jika ia bisa melatih inti bawah itu untuk mempelajari seni bela diri ditambah dengan seni mistik yang ia pelajari menggunakan inti atas, dan jika
jika ia bisa menggunakan kekuatan matanya untuk mengendalikan orang mati, ia akan mengubahnya menjadi sesuatu yang belum pernah dunia lihat atau siap untuk menghadapinya. Dan ini bukan sekadar kemungkinan, melainkan keharusan. Hanya dengan begitu, dia bisa melindungi gurunya dan menunjukkan pada para bajingan yang mengkhianatinya serta merusak sektenya bahwa mereka telah memilih musuh yang salah. Wu He mulai menjelaskan bahwa klan Tang Sichuan adalah salah satu dari 6 klan besar Murim dan penguasa Sichuan. Di barat mereka terdapat Tibet, tempat istana Potala berada, dan Ganghai, tempat sekte Kunlun berada. Di selatan terdapat kuil naga langit, sekte Shangkong, dan 5 sekte racun. Di utara adalah garis depan dataran tengah yang menentang sekte iblis langit. Di sanalah kelompok pemimpin klan Tang dan pasukan depan bernama pasukan badai berdiri. Pemimpin pasukan badai, yang juga dikenal sebagai pendekar pedang badai, adalah Tang Hosan. Dengan pasukan badai, ia mendirikan cabang klan Tang yang disebut Divisi 9 Naga. Patriark Tang, penguasa kegelapan, Tang Munhuk, mempercayakan divisi itu kepada Tang Hoan, yang sangat ia percayai. Hosan memiliki 3 ahli waris. 2 adalah anak dari istri sahnya, Namgun Sanyong. Mereka adalah anak pertamanya, Tang Yujin, dan anak ketiganya, Tang Yuchang. Sementara anak keduanya lahir dari seorang pelayan. Kesalahan yang ia buat saat mabuk, dan itulah tubuh yang ia reinkarnasi. Meskipun dia anak haram, dia tetaplah anak dari kepala keluarga cabang, yang berarti dia tetap kandidat ahli waris. Kita mendengar seorang pelayan memarahinya, mengatakan bahwa dia harus memohon pengampunan karena nyonya besar melarang makanan dibawa ke pavilion putih. Sepertinya semua akan kelaparan. Wu He menghela napas, mengatakan bahwa dia tidak percaya, bahkan seorang pelayan pun kini meremehkannya. Lalu dia menampar pelayan itu keras-keras hingga terlempar jauh. Pelayan itu marah dan bertanya apa yang sedang ia lakukan karena dia sudah baik hati memberinya saran. Dia mengatakan jika Wu He terus bersikap seperti itu, dia terpaksa akan melawannya. Tapi saat dia mendongak, dia melihat Wu He menatapnya tajam, lalu Wu He menamparnya lagi. Pelayan itu mulai berkata bahwa jika dia terus memukulnya, dia akan mendapat masalah. Tapi Wu He tak peduli dan terus menamparinya sampai pelayan itu menangis dan meminta maaf. Setelah puas menamparinya, Wu He berkata pada Hyung Sam bahwa dia yakin pria itu tahu apa yang harus dilakukan karena mereka berasal dari kampung halaman ibunya. Wu He berharap dia mengerti perasaannya. Hyung Sam menjawab tentu saja, dan dia tidak akan melupakan kebaikan yang Wu He dan nyonya kedua berikan padanya. Dia akan bekerja lebih keras untuk melayani mereka. Wu He tersenyum, mengatakan bahwa sekarang dia yakin dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Hyung Sam pun menangis, mengatakan dia akan segera menyiapkannya, lalu langsung membungkuk dan keluar dari kamar. Wu He menghela napas, mengatakan bahwa dia tidak percaya tangannya sampai terasa perih hanya karena menampar beberapa kali. Ia bertanya-tanya betapa lemahnya tubuh asli Wu He ini. Tidak hanya tubuhnya lemah, tetapi dia juga tidak memiliki sekutu dalam klan, dan sebagian karena perlakuan kejam dari nyonya besar. Sulit baginya untuk bergerak dalam klan Tang. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah mengumpulkan energi dalam, lalu menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Meski begitu, ada satu masalah, energi klan Tang dalam tubuh ini. Karena teknik milik gurunya, 9 tebasan iblis langit adalah seni iblis, ia tidak bisa menggunakannya bersamaan dengan teknik kultivasi dari faksi ortodoks. Namun, pasti ada banyak kultivator dari sekte Dewa Iblis Langit yang berasal dari klan Tang, dan sudah ada selama ribuan tahun. Hal ini akan memberi tekanan besar pada meridian atas tubuhnya, karena tubuh ini belum pernah dilatih sebelumnya. Jadi, dengan mengambil ingatan dan meletakkannya di meridian atas yang secara alami lebih besar, dia akan menyalin kenyataan ke dalam ruang imajiner dan memanifestasikannya di sana. Saat dia membuka matanya, dia berkata bahwa ruang ini adalah manifestasi murni dari pikirannya sendiri. Ini adalah bagian dari teknik rahasia sekte Dewa Iblis Langit yang disebut arsip rahasia 1000 tahun. Untungnya, menggunakan kehendak reinkarnasi ilahi tidak membuatnya kehilangan terlalu banyak ingatan. Dalam situasinya sekarang, teknik kultivasi yang paling cocok adalah teknik naga beracun. Setelah kelompok marsekal dari klan Tang yang ahli dalam racun diusir dari klan, mereka bergabung dengan sekte iblis. Alih-alih menggunakan energi iblis, mereka menggunakan energi racun dengan teknik dasar berasal dari klan Tang lalu digabungkan dengan seni bela diri sekte. Meskipun klan Tang bertarung melawan sekte, ada beberapa kelompok dalam faksi ortodoks yang menggunakan racun dengan cara unik. Jadi jika dia menggunakan seni iblis melalui teknik naga beracun, tidak ada seorang pun yang akan mencurigainya. Masalahnya, untuk menyatu dengan energi racun itu, dia harus melewati rasa sakit yang luar biasa. Dan untuk mengisi kembali racun, dia harus mengonsumsi racun yang lebih tinggi tingkatannya. Namun sekarang, setelah dia menggunakan meridian atas, mata terkutuknya akhirnya terbuka. Dia tersenyum dan bertanya pada seseorang di seberang ruangan, "Berapa lama lagi kau mau menatapku begitu?" Dia mengatakan, meskipun dia dikenal tampan di kehidupan sebelumnya, dia tetap bisa merasa malu kalau ditatap terus-terusan seperti itu. Ternyata, dia sedang berbicara pada Hajene dan para tetua sekte lainnya. Hajene membentaknya, "Orang-orang selalu bilang kau gila, dan ternyata benar. Berani-beraninya kau membuat wakil pemimpin sekte seperti ini." Para tetua lain juga ikut bicara, menuntut agar Wu He melepaskan rantai itu, karena dia tak akan sanggup menahan kemarahan mereka. Namun Wu He tersenyum, mengatakan bahwa melihat reaksi mereka seperti ini malah membuatnya senang. Mereka bertanya, apakah dia benar-benar punya kepribadian busuk yang bahkan terbawa sampai setelah mati? Wu He menggenggam rantai mereka sambil berkata, "Kalau kalian cukup banyak untuk membunuhku, kalian seharusnya juga siap menerima akibatnya." Dia menarik Hajene jatuh ke lantai dan berkata bahwa mereka semua sudah tahu kemampuan apa yang dia miliki. Ketika Hajene mendongak, dia melihat sosok iblis mengerikan berdiri di belakang Wu He. Dia bergumam, "Apa ini benar kekuatan dari Raja Iblis?" Wu He berkata, "Jika dia tetap dalam keadaan seperti ini, bahkan untuk berinkarnasi pun dia tak akan mampu, dan mereka pasti mulai merasa tidak sabar." Hajene menghantam lantai dan berkata, yang dia inginkan mungkin adalah informasi. Namun Wu He memotong ucapannya, "Aku tidak membutuhkannya." Hajene kaget, lalu Wu He berkata, dia punya banyak orang yang akan memberinya informasi yang dia inginkan. Lalu dia meletakkan tangannya tepat di atas kepala Hajene. Dunia tiba-tiba gelap bagi Hajene, dan tubuhnya mulai tersedot ke langit sambil berteriak. Dia berubah menjadi bola energi di tangan Wu He, yang kemudian berkata, "Teknik ini disebut ketakutan arwah, dan secara eksponensial itu jauh lebih mematikan dibandingkan racun paling berbahaya di dunia. Dan sekarang, itu akan menjadi nutrisi baginya." Saat teriakan Hajene masih terdengar dari dalam bola itu, Wu He memakannya, tepat di depan para tetua, membuat mereka semua terkejut. Wu He mulai merasakan rasa sakit yang sangat hebat di tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya menegang. Para tetua berkata, tak mungkin dia masih bisa berdiri setelah menelan benda itu. Salah satu dari mereka bertanya, "Kalian lupa ya? Kita baru saja memberinya racun paruh merah, dan dia masih bisa mengabaikannya begitu saja." Wu He lalu berkata bahwa, karena Hajene kini telah menjadi nutrisi bagi teknik naga beracunnya, maka sekarang giliran mereka yang harus memilih. Akankah kalian bicara dengan patuh atau akan dimakan juga? Dia mengubah
mereka semua menjadi bola-bola energi dan mulai memutarnya di tangannya sambil bertanya, benarkah kalian hanya mengikuti perintah dari organisasi yang disebut asosiasi? Padahal kalian ini adalah para tetua dari sekte Dewa Iblis Surga. Mereka memohon dan berkata bahwa mereka tidak berbohong. Wuhi menjawab bahwa asosiasi itu bahkan tak punya nama. Namun masalahnya justru terletak pada para anggotanya. Salah satu tetua berkata bahwa mereka tidak akan mengungkap apapun tentang diri mereka dan berharap Wuhi percaya. Wuhi berkata bahwa sekte Dewa Iblis Surga adalah sekte sesat yang mempercayai pemimpin mereka sebagai dewa yang menjelma. Para tetua yang dulu memuja dewa itu kini datang untuk melenyapkan dirinya, sang pewaris Dewa Iblis, karena dianggap telah mencoreng nama baik dewa mereka. Pada akhirnya, mereka lebih takut pada anggota asosiasi itu dibanding pada tuan yang mereka sembah sendiri. Wuhi awalnya mengira mereka hanyalah korban tipu daya faksi ortodoks maupun aliran sesat, tapi ternyata dia menyebut satu kata, penyimpangan. Ada manusia yang berhasil naik tingkat saat mencoba memanjat menara yang menjulang ke langit. Mereka adalah makhluk absolut yang dianggap abadi, bahkan bisa disebut sebagai bencana alam berjalan. Dalang sebenarnya jauh melebihi apa yang dia bayangkan. Wuhi lalu menelan semua bola itu. Dia berkata, tidak ada waktu untuk beradaptasi perlahan dengan racun ini. Dia harus mempercepat proses ini sekarang juga. Lalu, cerita berpindah ke 2 bulan kemudian. Di kamar Grand Matriarch, ia bertanya, apakah mereka benar-benar tidak memberi makan anak rendahan itu? Hyongsam menjawab, bagaimana mungkin saya berani melawan perintah Anda? Ia bertanya, lalu kenapa dia masih sehat? Aku pikir dia akan menyerah dalam 3 hari dan memohon-mohon padaku. Bahkan ada rumor yang menyebar di istana bahwa dia telah dibunuh dan digantikan dengan orang lain. Kepala klan akan segera datang berkunjung. Bagaimana aku bisa menghadapi kepala klan jika dia mendengar rumor palsu ini? Dia menghela napas dan bertanya, apakah Hyongsam membawa dokumen yang diminta Wuhi? Hyongsam menjawab bahwa ada laporan tentang keadaan saat ini di dunia bela diri, terutama terkait wilayah luar. Ia heran kenapa Wuhi tiba-tiba tertarik pada hal seperti itu. Padahal sebelumnya tidak pernah peduli. Mungkinkah dia telah menemukan pendukung baru? Meski dia bajingan, tapi dia masih punya darah dari keluarga cabang. Jika dia berhasil membuat kepala klan terkesan saat berkunjung nanti, posisinya dalam klan akan semakin kuat. Dia tidak akan terkejut jika ada parasit rendah yang mencoba memanfaatkan anak itu demi keuntungan mereka. Dia menghantam meja dan berkata bahwa hanya Yu Chang yang layak menarik perhatian kepala klan. Berani-beraninya mereka mencoba memakai anak rendahan itu. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan berkata bahwa Yu Chang telah datang. Dia bertanya, apakah sudah selesai melakukan pelatihan penyendiriannya? Hyongsam pamit dan dia berkata, enyah dari hadapanku dan laporkan segera jika bajingan itu melakukan hal mencurigakan lagi. Yu Chang kemudian masuk dan menyapa ibunya. Ibu, apakah ibu sehat-sehat saja? Sang ibu menjawab bahwa dia baik-baik saja, mempersilakannya duduk dan bertanya, apakah dia telah mencapai tujuannya? Yu Chong mengatakan dia telah menyelesaikannya dan mendapatkan shadow key. Ibunya berkata bagus sekali dan dia yakin dia bisa melakukannya. Yu Chong mengatakan bahwa dia mendengar cerita tentang si bajingan itu dalam perjalanan ke sini, lalu bertanya apakah benar anak itu masih belum menyesal dan memohon ampun atas pelanggarannya. Ibunya menghela napas, mengatakan bahwa memang begitu kenyataannya dan hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat kepalanya sakit. Ia bertanya, apa yang sedang direncanakan oleh bocah itu? Yu Chong mengatakan bahwa berdasarkan keadaannya, dia yakin seseorang mendukung anak itu dari belakang. Ibunya bertanya, apakah dia benar-benar meyakini hal itu juga? Dan Yu Chong menjawab bahwa tidak mungkin seseorang dengan energi dalam yang minim bisa bertahan tanpa makanan dan air selama 2 bulan. Dia yakin seseorang menyelundupkan ramuan untuk diminumnya setiap malam. Ibunya mengatakan bahwa itu juga merupakan kesimpulannya, tapi dia tidak tahu siapa orang bodoh yang berusaha memanfaatkan bajingan itu. Yu Chong berkata bahwa itulah alasannya. Dia akan merekomendasikan agar Wuhi ikut serta dalam festival saat kepala klan datang, karena jika Wuhi mendapat kesempatan besar, maka pendukungnya akan terpaksa membantu secara besar-besaran. Ibunya berkata itu ide bagus, dan mereka pasti akan memberinya lebih banyak ramuan untuk meningkatkan kemampuannya sementara waktu. Lalu pendukungnya akan muncul mengambil pujian atas perubahan si bocah. Yu Chong berkata, tepat sekali, dan begitu identitasnya diketahui, mereka bisa menyingkirkannya. Ibunya lalu bertanya, bagaimana kalau Wuhi melakukan kesalahan? Kepala klan pasti akan kecewa terhadap keluarga cabang karena gagal mengawasinya. Yu Chong menjawab bahwa seberapapun bantuan yang diterima Wuhi, tidak mungkin dia bisa meraih pencapaian besar, dan jika dia membuat kesalahan atau menimbulkan kecelakaan, maka dia akan turun tangan sebagai kakaknya. Kembali ke kamar Wuhi, kita melihat aura ungu keluar dari ruangannya. Mereka melanjutkan bahwa seberapapun bantuan yang diterima Wuhi, tidak mungkin seorang anak yang baru belajar teknik kultivasi dasar kelantang bisa mencapai tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu, dan mereka akan mendapat kejutan besar. Kembali ke Wuhi yang sedang berbicara dengan Hyongsam, yang mengatakan bahwa dia mendengar bahwa sekte telah mengalami perang saudara selama 6 tahun terakhir. Wuhi menjelaskan bahwa 2 bulan lalu dia meminta Hyongsam membawakannya laporan terbaru tentang dunia bela diri. Dia sudah memperkirakan bahwa waktu akan berlalu ketika menggunakan roda reinkarnasi, tapi tidak menyangka akan sejauh ini. Setelah mendengar bahwa sudah berlalu 6 tahun, dia mulai merasa sedikit putus asa. Hyongsam mengatakan bahwa iblis langit saat itu menghilang. Wuhi bertanya apa maksudnya menghilang, dan Hyongsam bertanya, apakah itu masalah atau semacamnya? Mengatakan bahwa itu diduga sebagai skema jahat yang telah direncanakan sekte selama bertahun-tahun. Mereka semua takut kapan dan di mana iblis langit akan muncul. Jadi sekarang Wuhi tidak tahu apakah gurunya masih hidup atau tidak. Meskipun tidak banyak, dia tetap menyimpan sedikit harapan. Dia ingin sekali segera berlari ke pegunungan Tonshan sekarang juga. Namun dia masih kekurangan kekuatan, informasi, dan uang, terutama informasi. Saat kita melihatnya sedang berlatih ilmu bela diri, dia berkata bahwa para pengkhianat itu pasti juga sedang menggunakan berbagai cara untuk mencari tuan mereka. Dan jika mereka belum berhasil menemukannya, maka dia membutuhkan informasi yang setidaknya setara dengan mereka. Kebetulan juga, Divisi 9 Naga akan dikunjungi oleh anak dari penguasa kegelapan Kelantang yang pernah disebutkan sebelumnya. Dia adalah kepala Kelantang wilayah Sichuan dan salah satu dari 10 Grandmaster di bawah langit penguasa kegelapan Tangmun. Ada rumor bahwa penguasa kegelapan itu akan membentuk unit bela diri khusus yang baru. Dan jika Wuhi bisa bergabung dalam unit itu serta memanfaatkan jaringan informasi Kelantang, maka peluangnya untuk menemukan gurunya pasti akan meningkat. Seekor laba-laba kecil merayap ke dalam bingkai dan berkata bahwa sepertinya dia akan mencapai terobosan dengan langkah 12 harimau buas. Langkah 12 harimau buas adalah salah satu teknik dasar terbaik yang diwariskan di antara para pengembara. Teknik ini memungkinkan praktisinya menggunakan seluruh tubuh mereka sebagai senjata. Wuhi mengatakan ini adalah hasil yang ia dapatkan setelah memperkuat tubuhnya melalui latihan otot ekstrem dan juga membersihkan titik tekanan
kanan dan meridiannya dengan berlatih seni naga, berbisa serta memakan bola arwah. Wuhi bertanya, apakah dia harus memakan pil besar lagi? Dan laba-laba kecil itu berkata bahwa itu tidak bisa dihindari karena pengawasan terlalu ketat. Kita melihat bahwa sebenarnya itu adalah salah satu tetua yang merasuki laba-laba tersebut. Wuhi memperingatkannya bahwa dia akan mengubahnya menjadi bola jika tidak bersikap baik. Tetua itu memohon, mengatakan bahwa dia sudah berusaha sebaik mungkin. Wuhi berkata baiklah dan bertanya apakah dia mengetahui sesuatu yang baru, seperti di mana penguasa kegelapan berada saat ini. Laba-laba itu berkata bahwa dia tidak tahu persis, tapi Yu Chong telah kembali setelah menyelesaikan pelatihan penyendiriannya. Wuhi berkata, masuk akal kalau dia kembali karena penguasa kegelapan akan segera datang. Lalu bertanya apakah itu semua informasinya. Laba-laba lalu berkata bahwa dia melihatnya bersekongkol dengan ibunya melawan dirinya. Wuhi bertanya apa yang akan direncanakan oleh Yu Chong dan ibunya, menyuruhnya untuk membocorkan semuanya. Setelah dijelaskan, Wuhi menyimpulkan mereka hanya ingin menjatuhkannya saat penguasa kegelapan berkunjung dan mereka pikir ada seseorang yang mendukungnya dari belakang. Dia berkata mereka benar-benar menulis cerita mereka sendiri, dan yang lebih penting, rekomendasi untuk unit khusus itu luar biasa. Dia mencibir, berkata bahwa dia penasaran apa yang akan mereka lakukan, tapi sekarang mereka malah menunjukkan semuanya walau dia tidak suka niat mereka untuk mempermalukannya. Hyung Sam lalu mengetuk pintu dan Wuhi memintanya masuk. Dia masuk membawa obat dan Wuhi bertanya itu apa? Lalu Hyung Sam mengatakan bahwa itu sesuatu yang diberikan oleh ibu matriark untuknya. Dia bilang, bukankah dia sebelumnya bilang tidak boleh memberikan makanan apapun? Dan Hyung Sam mengatakan bahwa beliau berkata Wuhi pasti sudah cukup merenung dan memberinya ini untuk memulihkan energi setelah semua penderitaannya. Wuhi menghela napas, berkata ini jelas tipu daya, lalu menyuruhnya meletakkannya di samping. Hyung Sam bersikeras bahwa dia harus melihatnya meminumnya. Wuhi menghela napas, tapi langsung menenggaknya, mengatakan bahwa jika apa yang ia dengar sebelumnya benar, maka ini pasti telah dicampur dengan racun kegilaan. Meski itu kemungkinan tidak berpengaruh terhadap dirinya, karena dia telah mempelajari racun. Saat dia meminumnya, dia mulai mengidentifikasi semua kandungannya, mengatakan bahwa di dalamnya ada ramuan gunung putih, resin pembakar jiwa, dan hanya sedikit racun kegilaan. Dan dia bahkan menambahkan bubuk esensi 5 ke dalamnya. Meskipun itu barang yang sangat berharga, kalau hanya diminum sekali atau 2 kali, efeknya akan lebih seperti pemulihan energi dan peningkatan kekuatan dalam. Tapi jika diminum terlalu sering, itu akan menjadi racun bagi gerbang pikiran. Wuhi berkata bahwa itu masih dalam ekspektasinya, tapi juga mengandung sinar beracun. Laba-laba itu mulai marah, bertanya apakah wanita itu sudah gila sampai-sampai memberinya itu. Wuhi menyuruhnya diam karena tidak apa-apa, dan dia perlu mencari tahu siapa penyihir yang bekerja untuk wanita itu. Laba-laba berkata baiklah, dan langsung melompat keluar jendela. Wuhi meletakkan kembali mangkuk itu untuk Hyung Sam, bertanya-tanya apakah rencananya adalah membuatnya gila, dan kemudian menggunakan mantra untuk mengubahnya menjadi boneka. Dia penasaran seberapa hebat penyihir yang wanita itu pekerjakan. Dia berkata kepada Hyung Sam bahwa dia sudah meminumnya semuanya, dan bertanya kenapa dia masih di sini. Hyung Sam berkata bahwa guru bela diri yang dikirim oleh wanita itu juga sedang menunggu di luar. Wuhi bertanya maksudnya apa guru bela diri, dan begitu dia keluar, dia langsung diperkenalkan kepada guru bela dirinya yang bernama Tanggon. Tanggon mengatakan bahwa dia hanya akan berada di sini sebentar, tapi dia akan berada dalam asuhannya. Wuhi berkata bahwa ini adalah prajurit bersisik ganas, dan saat skuad angin liar masih aktif, dia adalah salah satu anggota elit teratas dan master bela diri berpangkat 5 besar dari keluarga cabang 9 naga. Namun sekarang, dia hanyalah pria tua yang hidup seperti gelandangan karena tidak mau mengambil pekerjaan lain. Tanggon mengatakan bahwa dia diperintahkan untuk mengawasinya selama 4 hari sebelum ketua klan datang. Wuhi mengatakan bahwa dia pasti menerimanya, hanya karena tidak ingin membantu dalam acara tersebut, dan niat Sanyong sudah jelas. Dengan menjadikan master seperti Tanggon sebagai instrukturnya, dia bisa mengatakan kepada orang-orang bahwa dia telah merawat putranya. Kemudian dia akan menggunakan ilmu sihir untuk mempermalukannya di depan ketua klan. Wuhi lalu bertanya kepada Tanggon apa yang akan dia ajarkan, dan dia mengatakan bahwa ada ilmu bela diri yang dipilih khusus oleh Sanyong untuknya. Wuhi bertanya apa itu, dan Tanggon mengatakan dia tidak akan menunjukkan 2 kali. Jadi perhatikan baik-baik. Seketika, Tanggon mulai berlari mengelilingi seluruh area pelatihan, meninggalkan bayangan seperti ilusi gerakan. Wuhi mengatakan itu adalah teknik langkah yang memungkinkannya bergerak seperti bayangan, dan dia melihat sekeliling mengikuti pergerakannya. Lalu Tanggon memberitahu bahwa itu disebut langkah bayangan, shadow step. Wuhi bertanya, apakah ini teknik yang sering digunakan oleh Yu Chong? Dan Tanggon menjawab ya, karena itu adalah dasar dari kunci bayangannya, shadow key. Wuhi menghela napas, mengatakan bahwa dia berencana membuatnya terlihat buruk dibandingkan putranya. Tanggon memberitahu bahwa langkah bayangan menekankan pada gerakan tersembunyi dan sangat efektif bila dikombinasikan dengan senjata pembunuh dan seni racun. Dan karena dia telah meninggalkan jejak di tanah, Wuhi hanya perlu mengikutinya. Wuhi mengatakan dia tidak menyangka apa-apa dari prajurit bersisik ganas, dan Tanggon berkata bahwa karena dia telah mengajarkan langkah bayangan, dia harus berusaha sebaik mungkin menirunya. Dan jika dia tidak mengerti, dia harus bertanya pada kepala aula angin suci, bukan padanya. Wuhi memberitahu bahwa dia sudah menguasainya. Tanggon bertanya apa maksudnya, dan Wuhi mengulanginya bahwa dia sudah menguasai teknik itu. Tanggon menggaruk kepalanya dan berkata bahwa mungkin Wuhi tidak tahu karena belum pernah belajar bela diri, tapi langkah bayangan adalah teknik gerakan yang sangat sulit. Bahkan anggota skuad angin liar membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk setiap bentuk. Bahkan orang jenius sepertinya butuh 5 hari. Jadi untuk seseorang seperti Wuhi akan butuh setidaknya 3 bulan untuk memahami dasarnya. Wuhi meringis saat dia menyebut dirinya jenius dan berkata bahwa mungkin begitu menurut pikirannya. Tanggon mengatakan kalau dia sudah mengerti, maka lanjutkan saja latihan dengan tekun. Tapi Wuhi mengulanginya lagi bahwa dia sudah menguasainya. Tanggon mulai kesal dan berkata bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dikuasai hanya dengan melihat sekali. Wuhi lalu bertanya, apakah dia ingin bertaruh 30 koin perak untuk membuktikan apakah dia sudah menguasai langkah bayangan atau belum. Tentu saja, pria gelandangan itu langsung tertarik pada uangnya. Wuhi mengatakan bahwa dia mendengar gaji bulanan aula angin suci sekitar 10 koin perak. Jadi ini mungkin taruhan yang menyenangkan karena nilainya setara dengan 3 bulan gaji. Tanggon berdehem, mengatakan bahwa langkah bayangan adalah seni bela diri berharga dari kelantang yang mengandung jiwa mereka, dan bertaruh atas itu adalah hal yang konyol. Wuhi tertawa kecil dan menahannya, lalu bertanya apakah dia pengecut. Tanggon kesal, tapi Wuhi berjalan menjauh, mengatakan bahwa sepertinya begitu, dan bahwa prajurit bersisik ganas mengatakan dia butuh 5 hari untuk mempelajarinya, dan dia seorang jenius. Tapi bagi seorang pria untuk mundur seperti ini, itu sangat menyedihkan. Tanggon menyuruhnya menunggu, mengatakan bahwa Wuhi
sangat hebat dalam memprovokasi orang, dan dia akan menerima uang itu sebagai bayaran atas tidak hormatnya terhadap seni bela diri. Wuhi mengatakan bahwa karena Tanggon sudah menerimanya, itu berarti dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Tanggon kemudian menyuruhnya membuktikannya, dan Wuhi langsung melesat ke belakangnya. Sebelum Tanggon sempat bereaksi, Wuhi sudah di belakangnya. Tanggon bertanya, bagaimana bisa? Tapi Wuhi hanya tersenyum, lalu bertanya, hari ini Tanggon berencana minum apa? Sambil memegang kantong uangnya, dan berkata bahwa kantong itu cukup berat. Tanggon mulai berkeringat gugup dan berkata, ini tidak mungkin. Tanggon mengatakan, ini curang, dan bertanya bagaimana Wuhi bisa mempelajari langkah bayangan. Wuhi menjawab bahwa dia baru saja mempelajarinya, lalu bertanya, apakah Tanggon pikir dia punya kesempatan untuk belajar bela diri sebelumnya? Tanggon mengakui itu benar, tapi tetap bertanya, bagaimana Wuhi bisa mempelajarinya hanya dengan melihat satu kali. Wuhi mengatakan, dia tidak menyangka Tanggon tipe orang licik yang tidak bisa mengakui kekalahan, lalu menantangnya lagi. Tanggon berkata, dia tidak akan mengulanginya. Wuhi mengatakan, dia bisa saja mencoba teknik bela diri lain karena terlalu membosankan, hanya menggunakan satu. Wuhi mulai mengejek lagi, bertanya apakah Tanggon merasa dirugikan karena dia sebenarnya seorang jenius. Tanggon menyuruhnya menunggu karena dia akan pergi ke bank untuk mengambil uang. Wuhi tertawa dalam hati, mengatakan bahwa ini terlalu mudah. Saat Tanggon berjalan pergi, dia mengatakan dia tahu banyak teknik rahasia yang jauh lebih sulit dari langkah bayangan, dan dia ingin melihat apakah Wuhi bisa mengikutinya. Wuhi mengatakan bahwa ini pasti membingungkan bagi Tanggon. Tidak hanya seseorang yang tidak pernah berlatih bela diri bisa menguasainya hanya dengan melihat sekali, tapi sekarang kantong uangnya juga hilang. Wuhi mengatakan, mungkin dia belum pernah menguasai teknik bela diri, tapi orang-orang yang dulu dia lawan saat menjadi tuan muda adalah para elit terbaik dunia bela diri, dan nama mereka sangat terkenal. Mengingat bentuk-bentuk dasar juga sangat mudah baginya. Arwah berjanggut yang tidak disebut namanya, kita panggil saja Goti, bertanya apakah dia melakukannya dengan baik. Wuhi mengatakannya, tak peduli seberapa hebat dia, perbedaan tingkat membuatnya tidak mungkin mencuri kantong Tanggon sendirian. Tapi untungnya, Goti hanya perlu menyentil sedikit saja, yang memberi Wuhi kesempatan untuk mengambilnya. Sekarang saatnya untuk menyerap semua teknik bela diri Tanggon dan juga semua uangnya. 4 jam kemudian, kita melihat Wuhi menampilkan berbagai macam teknik seperti jejak jiwa kupu-kupu melayang, teknik tubuh angin liar, dan bahkan rotasi 12 angin liar. Tanggon hanya bisa menyaksikan kekayaan hidupnya menghilang. Para arwah mengatakan, mungkin Tanggon sesat, tapi mereka merasa kasihan karena dia tertangkap oleh tuan muda. Mereka berkata ini mengingatkan mereka bagaimana mereka menjadi arwah. Tanggon jatuh ke tanah, dan Wuhi bertanya, apakah masih ada lagi? Tanggon menjawab dia tidak bisa meminjam uang lagi dari bank. Wuhi mengatakan sayang sekali, dan mengusulkan satu taruhan terakhir. Tanggon mulai menangis, mengatakan dia sudah benar-benar bangkrut. Wuhi menyuruhnya untuk mendengarkan lebih dulu. Mereka harus melakukan satu ronde lagi, dan dia akan mempertaruhkan semua uangnya. Tanggon mulai gemetar, bertanya apakah Wuhi berniat menjualnya jadi budak. Wuhi bilang tidak, tapi dia masih tahu satu teknik bela diri penting yang tidak akan bisa diikuti dengan mudah, tarian angin liar. Ini memicu reaksi Tanggon, dan Wuhi bertanya ada apa. Saat Tanggon mulai melepaskan auranya, dia berkata bahwa meskipun itu mungkin tidak berlaku untuk bela diri lain, tarian angin liar adalah jiwa dari pasukan angin liar. Fakta bahwa Wuhi bahkan mempertimbangkan untuk mempertaruhkan teknik itu mencemarkan nama pasukan yang merupakan fondasi divisi 9 naga. Jadi Wuhi sebaiknya tidak melakukannya lagi di masa depan. Wuhi berkata Tanggon memang terlihat seperti playboy, tapi dia sungguh seorang prajurit bersisik ganas. Wuhi bertanya apakah Tanggon benar-benar percaya dia tidak berhak mempelajari tarian angin liar. Tanggon menjawab Wuhi memang berhak karena dia adalah murid keluarga. Karena Tanggon sudah menunjukkannya pada nona pertama dan tuan muda ketiga, tidak seharusnya ada masalah jika menunjukkannya pada Wuhi juga. Wuhi mengatakan bahwa hak yang dia maksud bukan soal garis keturunan, tapi dari sudut pandang Tanggon. Apakah dia merasa Wuhi punya kemampuan itu? Tanggon bingung dengan maksudnya. Lalu Wuhi berteriak menyebut namanya dan bertanya apakah dia pikir Wuhi punya bakat menjadi angin liar. Lebih spesifiknya, apakah dia pantas mewarisi warisan pasukan angin liar? Tanggon mulai gemetar memikirkan warisan itu karena setelah kekalahan brutal terakhir mereka, pasukan angin liar tidak pernah eksis lagi. Namun Tanggon akan senang jika bisa menjadi angin liar sekali lagi. Karena itulah, selama 20 tahun dia mengubur warisan angin liar dalam hatinya. Dan siapa yang mengira dia akan mendengar kata-kata itu dari pewaris terlemah? Tapi Tanggon berkata, meskipun kata-kata itu menyentuh hatinya, Wuhi juga yang menyebutkan tarian angin liar sebagai taruhan, hal yang sulit untuk dia terima. Wuhi berkata ini membuatnya frustrasi. Jika saat mereka bertemu 4 jam lalu, Wuhi langsung meminta diajarkan tarian angin liar karena ingin mewarisi angin liar. Apakah Tanggon akan langsung mengajarkannya? Bahkan saat dia menunjukkan langkah bayangan, Tanggon tidak terlihat kesulitan mengambil keputusan. Tanggon menoleh ke arah lain dan berkata, dia tidak punya jawaban. Dia mengakui bahwa Wuhi sengaja memprovokasi untuk membuktikan kemampuannya. Dia dengar Wuhi telah berubah, tapi sekarang dia melihat Wuhi hanya menyembunyikan kekuatan dan kecerdasannya. Wuhi berkata, kurang lebih seperti itu. Tanggon mengatakan semua teknik bela diri yang dia ajarkan, termasuk langkah bayangan, adalah teknik yang dulunya pasti sulit untuk Wuhi pelajari. Dia seharusnya membutuhkan energi dalam yang bahkan 2 bulan pun tidak cukup, tapi dia melihat Wuhi telah mengumpulkan energi dalam diam-diam di bawah pengawasan matriark. Sekarang penguasa kegelapan akan datang, dan Wuhi akan menunjukkan cakar yang selama ini disembunyikannya. Wuhi mengakui hal itu. Tanggon berkeringat dan berkata bahwa ini adalah rencana licik yang menusuk dari belakang dan bahkan menipu anggota keluarga sendiri. Wuhi berkata, itu terdengar seperti pujian jika datang dari kelantang, tapi tetap terasa aneh didengar. Para arwah berkata, akhirnya mereka menyadari potensi sejati Wuhi, dan mereka hanya bisa mengagumi pertunjukannya. Wuhi mengatakan bahwa para fosil itu terdengar seperti ingin dijadikan makanan. Dia lalu bertanya pada Tanggon, apakah itu berarti dia akan mengajarkannya? Para arwah terus mengejek, mengatakan tidak mungkin Tanggon tidak terpengaruh oleh kata-kata tuan muda. Wuhi berkata, dia sudah memutuskan bahwa mereka pasti akan dijadikan makanan. Tanggon berkata, baiklah, dia akan mengajarkan tarian angin liar. Wuhi kemudian berbalik dan secara resmi meminta diajari oleh guru bela diri Tanggon. Tanggon sedikit terkejut tapi tersenyum dan juga memperkenalkan dirinya secara resmi menerima permintaan itu. Berbeda dari teknik sebelumnya, teknik ini akan sangat sulit. Wuhi mengatakan bahwa dia ingin mengubah taruhan. Tanggon bertanya, kenapa masih bertaruh? Dan Wuhi menjawab dia ingin bertaruh apakah dia bisa menguasai tarian angin liar dalam 1 hari. Yang kalah harus mentraktir makan dan minum. Tanggon setuju dan menghela napas, mengatakan kedengarannya bagus, tapi dia yakin kali ini dia akan menang. Lalu dia melompat dari lantai, menyuruh Wuhi memperhatikan baik-baik. Tanggon berkata
berkata bahwa para anggota pasukan angin liar sebelumnya telah bersumpah untuk tidak terlibat dalam perebutan suksesi keluarga. Karena itulah meskipun Wu Hi mewarisi angin liar, mereka tidak bisa mendukungnya sebagai pewaris. Namun, dia bisa mengatakan pada orang lain bahwa dia menemukan teman minum yang baik, seseorang yang bisa berjalan bersama di jalan angin liar, anggota baru dari pasukan angin liar. Saat Tanggon mendemonstrasikan teknik itu, benar-benar sesuai namanya, menghembuskan angin liar ke segala arah. Namun langsung beralih ke adegan Tanggon yang terlihat kalah. Dia berkata, tidak masalah kalah taruhan, karena jika Wu Hi sehebat ini, maka itu adalah berkah bagi keluarga. Tapi teman minum yang bagus itu sangat menyiksa. Ini lebih dari sekadar satu kali makan. Saat Wu Hi makan segala jenis makanan, penjaga penginapan mendekati Tanggon dan bertanya, apakah dia butuh sesuatu lagi? Tanggon meminta tambah alkohol, karena dia tak sanggup menghadapi ini dalam keadaan sadar. Wu Hi bertanya apakah dia seorang pecandu alkohol, dan mungkin seharusnya mereka pergi ke pavilion naga. Tanggon berkata, Wu Hi hanya berkata begitu, karena tahu betapa mahal tempat itu. Dia bilang, tempat ini sudah cukup bagus, karena punya makanan terbaik di daerah itu. Wu Hi setuju, sepertinya memang begitu. Tanggon mulai menenggak minuman, berkata, meskipun agak mahal, dia ingin membeli yang enak dan menikmati waktu mereka. Tapi dia tidak menyangka Wu Hi akan memesan makanan untuk seminggu penuh. Wu Hi mengatakan, pergi ke tempat elit seperti pavilion naga tidak sejalan dengan rencananya. Lagi pula, karena banyak penginapan seperti ini di jalan utama, dan karena dikurung oleh sang matriark, dia harus bersabar selama 2 bulan, dan kini tidak bisa menundanya lagi. Dia meninggalkan semacam tanda di bawah meja. Seorang tetua mengenalinya sebagai teknik rahasia untuk menghubungi sekte api ilahi pemuja iblis, dan bertanya apakah itu tujuan Wu Hi datang ke sini. Wu Hi menjawab bahwa dia perlu memberitahu mereka yang masih dalam keputusasaan bahwa dia, dewa iblis muda, masih ada. Kalau kamu nonton sampai akhir, tulis komentar agar aku tahu kamu nonton sampai habis. Subscribe untuk video manhwa keren lainnya, dan jangan lupa like atau komentar supaya channel ini makin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.